Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan saya ceritakan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Pada malam hari ini saya nggak sendirian, jadi saya kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya. Nah, jadi Mas Agung pernah menceritakan sebelumnya pengalaman misterinya. Pada malam hari ini Mas Agung akan kembali menceritakan pengalaman misteri yang pernah, atau bisa dibilang ini pengalaman misteri dari temennya Mas Agung ya? Iya Mbak Rahayu, pengalaman misteri saya, tapi ini kurang lebih teman saya yang menjalankannya sendiri. Nah, tapi di sini Mas Agung yang menemani temannya itu. Bener-bener kisah yang apa ya? Kalau saya bilang ini kisah yang di luar akal sehat. Bener-bener ya, itu pengalaman yang bener-bener terjadi, real. Dan sebenarnya yang mengalami ini teman dari Mas Agung. Tapi kita udah coba berkali-kali ya Mas ya? Saya sudah berkali-kali mencoba supaya beliau langsung menyampaikan, bercerita di channel Mbak Rahayu ini. Tapi beliau akhirnya menyarankan, ya udah biar saya saja yang menceritakan. Karena jadi, kurang lebihnya hampir saya tahu semuanya. Ikut juga ya. Jadi kalau Mas Agung ini benar-benar tahu dan mendampingi pada saat kejadiannya, bisa dibilang seperti itu. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan diceritakan oleh Mas Agung ya, untuk kedua kalinya ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak nih Mas Agung udah mau menceritakan kembali di channel YouTube saya. Karena memang sebelumnya temannya itu mungkin karena terlalu apa ya, kalau bisa dibilang ya Mas ya? Bisa dibilang, kalau dibilang aib ya kan. Tapi mungkin yang terutama dia itu malu ya, mungkin dia malu ke pihak keluarganya atau apa ya kan. Tapi yang jelas cerita ini saya berani sampaikan sudah atas izin dari teman saya tersebut. Nah jadi ini cerita ini udah izin dan memang beliau yang mengizinkan untuk Mas Agung untuk menceritakannya. Ya udah, pokoknya nggak usah panjang lebar, mari kita dengarkan pengalaman apa yang pernah dialami oleh Mas Agung dan temannya. Silakan Mas Agung. Iya, assalamualaikum Mbak Rahayu. Ya. Jadi gini Mbak Rahayu, waktu itu di tahun 2019 saya memiliki teman bernama Budi. Iya. Budi ini jadi dia itu secara tidak langsung juga sudah terlilit hutang ya, seperti kayak pinjol, terus yang lain-lain juga. Dan terutama Budi ini pernah bercerita sama saya, dia ingin sekali membantu seseorang yang sudah membiayai dia dulu pada waktu dia susah. Jadi kurang lebihnya dia ingin balas budi lah, seperti itu. Nah, dia ingin balas budi. Akhirnya dia pernah bertanya sama saya, gimana ya caranya gue biar bisa ngelunasin hutang gue, terus gue biar bisa balas budi ke orang tersebut. Saya pernah tanya ke Budi, memang balas budi kayak gimana sih maksudnya? Kenapa lo harus balas budi? Iya, kok sampai segitunya? Iya. Nah, terus dia bercerita, iya kasihan dulu saya pernah ditolong seseorang, ya kan? Tapi orang tersebut saat ini sedang jatuh. Nah, sedang jatuh sama seperti si Budi, dia terlilit hutang di mana-mana. Nah, tapi karena mungkin orang itu terlilit hutangnya karena ditipu, ya kan? Akhirnya Budi ini berinisiatif untuk gimana ya, gua buat bantu apapun caranya, dia siap, gitu. Kemudian saya juga nggak bisa menyarankan apa-apa ya, tapi akhirnya pada suatu hari
si Budi ini punya teman, Mbak. Jadi temannya ini sebut saja lah misalnya Andi ya. Ya, Andi. Si Andi ini kebetulan dia ini punya kenalan seorang ustadz di daerah Cirebon. Oh, oke. Iya, tepatnya di dekat Pasar Jamblang, Cirebon. Kenapa saya tahu alur ceritanya ini? Karena saya di samping saya minta izin ke Budi, saya pun juga memang kebetulan pada saat waktu itu diajak oleh Budi sendiri untuk menemani ke Cirebon tersebut. Nah, akhirnya setelah membuat janji dengan si Andi, akhirnya kita 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian gitu, pada saat waktu itu kita berangkat ke daerah Cirebon. Itu buat ngapain, Mas? Awalnya kita si Andi ini bilang, yuk kita ke rumah Pak Ustadz tersebut untuk silaturahmi. Oh, jadi awalnya untuk silaturahmi aja, nggak tahu mau ngapain. Nggak tahu mau ngapain. Akhirnya kita jalan, kita menggunakan mobil ke sana. Perjalanan kurang lebih kita tempuh sekitar 2 jam 30 menit sampai 3 jam. Oh, cepet juga ya? Iya, karena kita kan lewat tol terus. Ya, udah. Begitu kita sampai di Cirebon, itu kita masuk dari Pasar Jamblang lurus terus, kurang lebih sekitar 5 kilo kita sampai rumah Pak Ustadz tersebut. Begitu sampai rumah Pak Ustadz tersebut, kita dipersilakan masuk, kita duduk. Kemudian di situ si Andi langsung menceritakan keluh kesah apa yang dialami oleh Budi. Jadi tujuan Budi itu apa, ya kan? Kemudian Pak Ustadz tersebut kebetulan pada saat itu Pak Ustadz bilang begini, Mbak, wah kebetulan sekali nih ada orang yang memang lagi mau istilahnya mencari jalan pintas lah gitu, Mbak. Iya kan? Terus saya sedikit bertanya pada saat waktu itu dalam hati nih, apa nih yang akan dilakukan, ya kan? Kemudian Pak Ustadz ngobrol, dia ngobrol di depan saya, Mbak. Jadi kita bertiga sama Pak Ustadz itu satu, berarti berempat, ngobrol. Ternyata di situ Pak Ustadz menceritakan bahwa ada seseorang yang sedang meminta bantuan untuk menyelamatkan semua keluarganya. Gitu, Mbak. Jadi menyelamatkan semua keluarga dalam artian, jadi orang ini menjelaskan bahwa dia ingin mencari pengganti. Ya, pengganti. Kemudian saya langsung refleks, Mbak. Saya tanya, pengganti untuk apa, Pak Ustadz? Kemudian Pak Ustadz bilang, ya jadi pada saat itu keluarga ini dia memang sedang menjalankan sebuah ritual pesugihan. Dia ini pesugihan dengan sosok ular ya, ratu ular. Ratu ular. Dan kebetulan pada saat waktu itu yang menjalankan ritual pesugihannya itu dibantu oleh Pak Ustadz ini langsung. Ya, dibantu oleh Pak Ustadz ini langsung untuk ke tempat tersebut dan melakukan ritual tersebut. Kemudian setelah itu si Budi langsung bertanya, terus pesugihannya kayak gimana, Pak? Terus si Budi bertanya kepada Pak Ustadz tersebut, terus apa, Pak, yang harus saya lakukan? Kemudian Pak Ustadz tersebut bilang, menceritakan dulu, Mbak, ke si Budi. Jadi awal mulanya adalah keluarga ini melakukan pesugihan dengan siluman ular yang bernama Nyi Larasati. Jadi pesugihannya itu adalah, sebut saja orang itu si A ya, dan istrinya si B. Jadi perjanjiannya adalah si A ini kontrak dengan siluman tersebut, Mbak. Kontrak dengan siluman ular tersebut, atau bisa dibilang kontrak menikah dengan Nyi Larasati. Kontrak menikah? Iya. Itu kurang lebih 7 tahun kontrak menikahnya.
Kemudian seiring berjalannya waktu, istrinya pun dia tahu, Mbak. Istrinya si A ini dia tahu. Dia tahu, tetapi sudah berjalan sekitar 2 tahun. Apesnya itu pada saat malam itu. Jadi Nyi Larasati ini meminta jatah, Mbak. Jadi setiap malam Jumat dan malam Rabu Kliwon itu dia pasti meminta jatah untuk berhubungan badan dengan suami si B ini. Oh. Ya. Jadi itu syaratnya ya? Ya. Jadi di rumah tersebut itu ada salah satu kamar yang tidak boleh orang lain masuk selain si A. Mungkin orang lain boleh masuk, si B, istrinya. Tetapi boleh masuk merapikan hanya di luar hari Jumat atau Rabu Kliwon tersebut. Tapi apabila di hari Rabu Kliwon atau Jumat, malam Jumat itu tidak boleh ada yang masuk kecuali si A. Terus kemudian dia berjalan 1 tahunan, hampir 2 tahun ya kalau yang saya tidak lupa waktu itu. Pada suatu saat pas malam Jumat itu, Mbak, istri si A ini tidak sengaja, Mbak, masuk ke kamar tersebut. Dan si B ini, istrinya ini, secara tidak langsung melihat suaminya sedang berhubungan intim dengan sosok ular tersebut. Oh, jadi apa ya, nggak sengaja gitu ya? Nggak sengaja, jadi dia lupa. Iya, dia lupa. Dia masuk, terus kemudian ngelihat suaminya sedang berhubungan badan. Waktu itu saya diceritakan oleh Pak Ustadz tersebut, wujudnya itu adalah ratu cantik, tapi badannya ular. Iya. Tapi tergantung, Mbak, kalau memang dia lagi mau mewujudkan wujud manusia, dia wujud manusia. Tapi kalau tidak, dia berbentuk ular full. Nah, terus saya refleks nanya, terus apa Pak keuntungannya kalau si Budi ini melakukan atau menggantikan posisi orang tersebut? Kemudian Pak Ustadz bilang, jadi kalau Budi ini mau menggantikan, jadi setiap habis berhubungan badan itu akan mendapatkan imbalan uang. Jadi setiap habis berhubungan badan itu mendapatkan uang 1 gentong, Mbak, kurang lebih. Nanti saya waktu itu punya fotonya. Nanti akan saya tampilkan, maksudnya Mbak bisa tampilkan. Itu ada fotonya, wujud gentongnya seperti apa, uang dalam gentongnya seperti apa. Nanti boleh Mbak tampilkan. Nah terus, oh begitu ya Pak Ustadz ya, kata Budi. Berapa Pak Ustadz nominalnya? Kurang lebih itu, kata Pak Ustadz, bisa 1-3 M sekali berhubungan badan. Dalam 1 gentong itu? Iya. Jadi sekali berhubungan, gentong penuh. Itu uangnya kalau mau dipakai langsung bisa. Gitu. Oke. Terus jadi apa nih Pak Ustadz yang harus saya lakukan, kata si Budi. Si Budi udah mulai tertarik nih ya. Si Budi sudah mulai tertarik. Dan Pak Ustadz pada saat waktu itu dia nanya, memang kamu siap? Memang kamu gak takut? Saya siap, saya gak takut. Budi langsung ngomong gitu, Mbak. Nah terus Pak Ustadz menceritakan dulu, Mbak, kelanjutan ceritanya. Jadi pada saat waktu itu istrinya masuk secara tidak sengaja, kemudian melihat, dan pada akhirnya sosok siluman atau Nyi Larasati ini marah, Mbak. Marah kepada istrinya. Dan konon katanya langsung pada saat malam itu juga istrinya begitu masuk langsung meninggal di kamar itu. Jadi langsung meninggal di kamar itu. Dan si suaminya pun terkena imbasnya. Nyi Larasati marah, dia meninggal. Jadi dua-duanya meninggal? Dua-duanya meninggal. Dan dia memiliki 2 orang anak. Begitu si A ini berteriak, anaknya ini ternyata tidak sengaja ikut naik ke atas. Masuk ke kamar itu juga. Dan pada akhirnya semua satu keluarga
meninggal secara tragis di kamar itu. Terus kemudian Pak Ustadz bercerita selama 2 hari sampai 3 hari itu tidak ada yang mengetahui bahwa keluarga tersebut meninggal. Tetapi pada hari ke-7 saudaranya yang tinggal di sebelah-sebelahnya, ternyata saudaranya ini mereka juga mengetahui bahwa si A ini melakukan ritual pesugihan bersama Nyi Larasati. Jadi memang berhubungan badan dengan sosok ular tersebut. Dan memang juga si A ini dikenal oleh warga sekitar situ orang yang dermawan. Oh, jadi dia memang kaya tapi nggak pelit gitu ya? Iya, jadi dia memang mendapatkan uang tersebut, dia juga ikut membantu membangun daerah sekitar dia, kayak bangun musola, terus menaikkan haji keluarganya yang lain, terus warga-warga situ juga ada yang dinaikkan haji, gitu. Nah, terus setelah seminggu itu baru ketahuan bahwa keluarga ini meninggal. Itu semua katanya di tembok itu banyak cipratan darah. Banyak cipratan darah. Dan yang kebetulan masuk pada saat waktu itu adalah kakak kandung si A ini. Dan dia mengevakuasi bersama keluarganya yang lain. Dan dia melihat di dalam kamar itu uang dalam jumlah besar berserakan di atas kasur, di lantai, dan ada beberapa gentong, ada sekitar 8 gentong tepatnya. Itu penuh dengan uang. Oh, jadi setiap kali berhubungan uangnya itu nggak langsung habis. Iya dong ya, uang 1M, 3M gitu. 3M, sekali berhubungan 3M. Iya. Dapat 1 gentong penuh. Sedangkan malam Jumat lagi dia sudah berhubungan lagi. Jedanya nggak sampai seminggu. Ya seminggu lah taruh, ya kan? Nah, terus uangnya itu gimana, Mas? Nah, kemudian setelah dievakuasi, dimakamkan, seluruh pihak keluarganya dia tidak ada yang berani masuk ke rumah itu, termasuk menggunakan barang-barang dia. Ada 2 mobil dan 1 motor, itu dibiarkan di garasinya. Akhirnya si kakaknya si A ini mencari tahu di mana waktu itu dia melakukan ritual ini dan dengan siapa. Sampai salah satunya itu handphonenya, Mbak. Handphonenya, pokoknya barang yang ada di kamar itu dia tidak berani menyentuh sama sekali. Tidak berani sama sekali karena dia takut. Akhirnya dia mencari tahu di mana dulu pernah melakukan ritual ini si A ini. Ternyata salah satu keluarganya ada yang mengantar waktu itu. Mengantar. Akhirnya mereka berangkat, bertemulah dengan si Pak Ustadz ini, menceritakan kejadiannya dan meminta tolong kepada Pak Ustadz tersebut apa yang harus dilakukan. Karena si A istilahnya dia sudah meninggal, dibunuh oleh Nyi Larasati. Sedangkan kontrak baru berjalan 2 tahun, masih ada 5 tahun. Masih ada 5 tahun lagi. Kemudian Pak Ustadz bilang begini pada saat ketemu ya dengan orang itu. Jangan pernah ada yang mengambil uang tersebut di dalam kamar tersebut sedikit pun. Karena uang itu tidak akan bisa dipakai apabila keluarga ini belum mencari penggantinya untuk sisa kontrak 5 tahun tersebut. Kemudian keluarga ini bingung, Mbak. Gimana saya cara mencari penggantinya? Dan kebetulan penggantinya itu adalah tidak boleh dari keluarga itu sendiri, dan penggantinya itu juga harus persetujuan oleh Nyi Larasati. Oh, jadi Nyi Larasati sendiri yang oke mau atau enggak? Iya, jadi contoh keluarga itu bawa orang nih, belum tentu Nyi Larasatinya mau.
Nah, yang lebih fatalnya lagi adalah, kata Pak Ustadz, apabila selama sisa 5 tahun itu keluarga ini tidak mencarikan penggantinya, maka setiap tahun akan dirandom, diacak, itu akan diambil tumbal dari keluarga tersebut. Ya ampun. Jadi bukan dari anak istri atau maksudnya dia aja gitu Mbak. Jadi kalau nggak ada dari dia, siapa yang sudah merasakan uang itu, terutama keluarga, mereka akan diambil satu persatu setiap tahunnya. Nah, akhirnya si keluarga itu, kata Pak Ustadz, sudah berusaha mencoba mencari. Setahun berlalu, 2 tahun berlalu, dia tidak dapat. Dan betul Mbak, Meninggal. ada yang meninggal di keluarga itu, entah sakit atau kecelakaan katanya. Nah, berarti sisa 3 tahun Mbak. Datanglah teman saya nih, si Budi. Langsung Pak Ustadz meyakinkan si Budi. Kemudian si Budi yakin. Hari itu juga saya yakin, saya siap Pak Ustadz. Kemudian Pak Ustadz di depan saya, Budi dan Andi menelpon keluarga tersebut di loudspeaker di depan saya. Pak Ustadz menceritakan bahwa ada sosok anak muda nih yang siap untuk menggantikan. Kemudian keluarga tersebut, saya dengar Mbak, sangat senang. Oke, baik, kalau gitu kapan kita bisa ketemu? Nah, ternyata si Budi ini kan memang sudah siap nih Mbak. Dia memang pokoknya dia udah nggak mau tahu lah. Yang penting gimana caranya gue bisa menyelesaikan masalah gue ini. Ya pinjol dia, hutang dia, yang terutama dia ingin balas budi kepada orang yang sudah membantu dia itu. Begitu kurang lebih jam 5 sore, Pak Ustadz masuk ke kamarnya dia. Entah dia ritual atau dia wiritan atau apa, saya nggak tahu deh. Jadi di rumah dia itu ada sebuah kamar yang memang kita sempat dikasih lihat juga. Kamar itu isinya memang seperti keris, mungkin tempat dia meditasi atau apa. Kurang lebih 30 menit, pas jam 5:30 sore, Pak Ustadz tersebut keluar. Dia mendapatkan sebuah bisikan bahwa kemungkinan Jela Rasati setuju dengan si Budi ini. Ya, dia setuju. Akhirnya Pak Ustadz hari itu juga langsung bergerak. Kebetulan tidak jauh dari tempat Pak Ustadz, kita menuju tempat petilasan Prabu Siliwangi. Itu tepatnya berada di kaki Gunung Ciremai. Itu kurang lebih sekitar 15 menit sampai 20 menit. Begitu kita siap, kita jalan ke sana. Kurang lebih jam 6 kurang atau jam 6 pas gitu. Kita langsung masuk ke petilasan tersebut Mbak. Jadi bisa dibilang itu sih tempat wisata, cuma ada petilasannya gitu. Dan untuk masuk itu mobil benar-benar ngepres Mbak. Jadi jalan itu jalan pas untuk satu mobil, karena kanan kirinya rumah warga. Begitu saya sampai di sana, saya tanya, Pak Ustadz ini mobil bisa masuk? Bisa, udah terus. Kita jalan, sampailah di suatu tempat. Itu kalau saya tidak salah nama tempatnya itu petilasan Prabu Siliwangi, Batu Dasarean. Batu Dasarean. Nanti saya mungkin foto itu saya udah hilang, tapi nanti coba saya akan tampilkan foto bentuk batunya seperti apa, lokasinya seperti apa. Mungkin nanti kita cari ada di Google atau apa ya. Begitu sampai, saya parkir, kemudian kita berempat turun. Di situ ada kolam besar kayak kolam ikan gitu, kayak tempat wisata lah Mbak. Begitu sampai kita jalan, itu sudah agak gelap ya. Jalan kurang lebih sekitar 1 kiloan. Itu ada di situ semacam kayak apa Mbak ya, petilasannya. Jadi kita kayak masuk gapura lagi, kita turun tangga. Di situ ada musola, di situ ada tempat wudhu, dan di situ ada kolam kurang lebih kayak kolam renang gitulah, tapi kecil. Nah, di situ saya lihat banyak orang yang sedang mandi atau sekedar berendam gitu loh Mbak. Tapi mungkin berendam dalam tujuan mungkin
dia ingin membersihkan diri atau mungkin ada suatu tujuan orang-orang tersebut. Begitu sampai di tempat itu, Pak Ustadz langsung menjelaskan, Budi, kamu ganti baju, kamu berendam di kolam itu. Berendam di kolam itu. Oke, kata Budi. Dia langsung ganti baju. Saya pun ikut melihat Budi berendam kayak biasa aja, Mbak. Dia masuk ke kolam berendam, nyelupin kepala, terus badan. Nggak ada ritual baca-baca doa atau apa. Nggak ada. Selesai berendam, Budi disuruh ganti baju lagi. Kemudian kita masuk kayak ke musola gitu, Mbak. Tapi pas masuk ke musola tersebut, begitu kita di pintu masuk, itu ada batu besar sekali, Mbak. Jadi batu besar sekali. Terus kemudian di sebelah kanannya itu musola, di sisi kanannya. Tapi dalam satu ruangan itu. Kita masuk. Kemudian kita sholat dulu di situ. Selesai sholat, kita langsung ke batu itu, Mbak. Jadi batunya itu dia ada kayak di jadi kayak tempat gitu, Mbak. Bukan tempat sih, jadi kayak lantai, tapi agak tinggi, kurang lebih sekitar mungkin 50 sentian. Batu besar itu ada di atas itu, Mbak. Jadi dulu katanya musola ini adalah sebelum dibangun musola ya. Jadi mungkin kayak tempat petilasan Prabu Siliwangi. Jadi konon katanya di situ Prabu Siliwangi pernah napak tilas di situ, Mbak. Gitu. Kemudian kita berempat duduk di depan batu itu. Pak Ustadz tersebut melakukan ritual kayak meminta izin. Mohon izin, kita mengikuti aja. Kita mengikuti, kurang lebih ritualnya itu 10 menit. Setelah itu, udah, kita kembali. Sejak ritual itu, Mbak, pas perjalanan ke mobil, terutama saya sendiri, bukan Budi, bukan Andi yang mengalami. Kita jalan ke mobil itu kan sudah gelap, nggak ada lampu sama sekali. Pada saat jalan ke mobil, itu begitu dari keluar gapura itu, Mbak, itu bau kemenyannya minta ampun. Padahal nggak ada yang bakar kemenyan, nggak ada yang bakar dupa di situ. Saya bilang sama Pak Ustadz, ini kok ada bau kemenyan? Udah, nggak apa-apa. Pak Ustadznya bilang gitu. Kita jalan, pas mau sampai parkiran mobil, tepatnya persis di pinggir kolam, ada motor yang masuk dari arah depan saya, Mbak. Memang dia nggak pakai lampu, tapi di situ saya melihat motor itu ada yang naik. Jadi ada yang bawa, tapi di belakang yang bawa ini, Mbak, ada orang yang berdiri gitu, Mbak. Jadi sosok kayak, maaf ya, seperti Nyi Roro Kidul. Dia berdiri di atas motor pakai selendang hijau. Itu padahal posisi gelap, Mbak ya, tapi saya jelas melihat dia pakai selendang, dia begini, Mbak. Di atas motor. Di atas motor berdiri yang sedang jalan. Dan saya langsung kaget. Saya langsung bilang sama Pak Ustadz, Pak Ustadz, itu apa yang saya lihat? Kok saya melihat ada sosok ratu ya di belakang motor itu? Kemudian Pak Ustadz langsung pegang saya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Gitu. Ya udah, akhirnya Pak Ustadz bilang nggak apa-apa. Kita lanjutkan perjalanan menuju mobil. Sampai parkiran, kita langsung balik lagi ke tempat Pak Ustadz. Dan malam itu juga Pak Ustadz mencari ayam hitam ya. Ayam hitam atau ayam cemani gitu. Kebetulan kalau di kampung-kampung kan masih banyak ya, Mbak ya. Dan ternyata malam itu juga Mbak langsung ritual. Untuk si Budi ini. Langsung ritual. Jadi kita potong ayam cemani itu atau ayam hitam lah ya, langsung dibakar kayak ayam bekakak gitu loh, sama telur ayam kampung 20 butir. 20 butir. 20 butir.